Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada hari ini mari kita mengadakan acara sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas di Madrasah Ibtidaiyah Gagak Sifat 2 secara online. Sebelum kita mulai, kita ingin membacakan acara-acara yang mau disampaikan pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Madrasah, acara yang ketiga penjelasan dari bidang kesiswaan yang nanti disampaikan oleh Bapak beliau, Bapak Dimas. Yang keempat adalah penjelasan dari bidang kurikulum yang nanti akan disampaikan oleh beliau Ibu Tisna. Yang kelima adalah penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita mulai. Yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dalam bacaan basmalah acara pada pagi hari ini bisa lancar dan membawa manfaat. Amin. Yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah kepada Bapak beliau Dwi Winarno STHI. Tempat dan waktu kami dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, wali santri, wali murid MI Gagak Sifat 2 yang kami hormati. Yang pertama, puji serta syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi ini kita bisa melakukan sosialisasi PTM, pembelajaran tatap muka secara terbatas di MI dan dilakukan secara online. Pada kesempatan ini bisa saya sampaikan yang pertama, dari pihak sekolah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kaitan dengan kegiatan belajar mengajar sampai saat ini belum bisa maksimal karena kondisi pandemi saat ini. Dan ini kita maklumi, dan kita sebagai seorang mukmin sebagaimana yang Allah sampaikan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Tiada lain cara ketika kita diuji oleh Allah adalah dengan cara yang sabar. Ini dalam rangka untuk menyikapi kondisi pandemi ini. Sebenarnya dari pihak sekolah sendiri juga mengalami yakni dilema dengan adanya pandemik ini, karena fungsi sekolah seperti kelas-kelas ini juga kurang perawatan, meja kursi juga tidak terawat sehingga banyak kotor di dalam kelas. Akan tetapi ketika itu digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, sebenarnya semuanya berfungsi dengan baik. Akan tetapi karena kondisi demikian, maka sekolah pun sebenarnya juga merasa dirugikan. Akan tetapi kita tidak bisa berbuat apapun karena regulasi aturan ini harus berjalan demikian. Oleh karena itu kami mohon dari Bapak Ibu, kami mohon untuk bersabar. Dan yang kedua, dari pihak sekolah memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua wali murid yang selama ini telah menjadi guru bagi putra-putranya. Kami ucapkan selamat dan mudah-mudahan jasa Bapak Ibu sebagai guru yang abadi bagi putra-putranya ini mendapatkan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan yang pertama kaitan dengan ANBK, yakni
asesmen nasional berbasis komputer. Ini nanti untuk MI Gagak Sifat 2 itu insya Allah akan melaksanakan yakni ujian nasional berbasis komputer ini secara mandiri. Walaupun kita lihat pada kesempatan ini di Ngemplak itu ada 49 SDMI dan salah satunya kita itu masuk dari 10 atau 11 sekolah yang melakukan ujian secara komputer. Insya Allah pelaksanaan ini akan dilakukan di bulan November. Oleh karena itu kami mohon dukungan dari Bapak Ibu wali murid terutama di kelas 5, karena untuk ke depan ini nanti yang akan melakukan asesmen ANBK atau asesmen nasional itu adalah di kelas 5 dan siswanya dipilih secara acak secara sistem. Ini sebagai pengetahuan bagi kita kaitan dengan ANBK. Terus yang kedua kaitan dengan PTM, pembelajaran tatap muka terbatas. Ini perlu kita ketahui bahwa aturan yang ada kaitan dengan PTM itu dilakukan harus dengan berdasarkan izin. Dan kaitan dengan ini kebijakan atau aturan yang ada itu sebenarnya secara regulasi resmi ini bahwa sekolah yang seharusnya melakukan PTM itu adalah SD atau MI yang ditunjuk secara simulasi. Ini satu kecamatan, kalau SD paling tidak 3 dan MI ini adalah 1 atau madrasah yang swasta yang mengajukan untuk melakukan izin kaitan dengan PTM terbatas atau izin untuk melakukan kegiatan secara luring atau tatap muka. Nah, kaitan dengan ini MI Gagak Sifat 2 berupaya dengan Dewan Guru, dengan segenap Dewan Guru berupaya ke depan bagaimana madrasah kita ini bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka dengan regulasi yang kita ikuti. Nah, oleh karena itu kami sampaikan kaitan dengan ini, maka untuk mempersiapkan itu butuh waktu. Sehingga seminggu ini kalau dari Bapak Ibu putra putrinya ini melakukan pembelajaran secara daring, walaupun dari sekolah yang lain ini mungkin sudah seragam, sudah masuk, tetapi kita menghendaki regulasi secara resmi ini kita tempuh sehingga demi kebaikan kita bersama. Oleh karena itu kami mohon untuk bersabar dari Bapak Ibu wali murid kaitan dengan PTM ini nanti, dan kaitan nanti pembelajarannya bagaimana, terus aturan mainnya kaitan dengan siswa itu bagaimana, nanti akan dijelaskan oleh bidang kurikulum maupun bidang kesiswaan. Intinya kita siap melakukan dengan PTM terbatas secara yakni regulasi aturan yang resmi. Sehingga ketika jalur ini kita tempuh, entah itu nanti izin itu kita dapat atau tidak, yang penting kita sudah melakukan yakni aturan yang ditentukan oleh pemerintah. Mungkin ini kaitan dengan PTM, karena berkas-berkas yang harus kita siapkan itu banyak, tidak hanya 1 atau 2, bahkan ini memerlukan waktu khusus kaitan nanti data dari Bapak Ibu yang komorbid keluarga itu dari zona merah atau tidak, ini menjadi masukan bagi kita karena harus menyelesaikan data-data dari siswa kita semua. Oleh karena itu kami mohon kesabaran dari Bapak Ibu wali murid untuk menghadapi PTM sebelum kita melakukan PTM secara terbatas. Terus yang kedua ini, yang ketiga saya derek titik kaitan dengan PPDB penerimaan siswa baru. Saya derek titik bahwa mulai saat ini MI sudah bisa melakukan inden untuk PPDB 2023 dan 2022-2023. Sekiranya dari Bapak Ibu ingin menitipkan putra putrinya kepada MI, ini bisa nitip nama dulu
dan tindak lanjutnya secara resmi akan kita umumkan pada hari berikutnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk pagi hari ini, dan mohon tetap menjaga kesehatan, terapkan 5M, protokol kesehatan kita terapkan, dan kita contoh, yakni kita memberikan contoh kepada anak-anak kita sehingga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari saya berkalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu penjelasan dari bidang kesiswaan yang akan disampaikan kepada Bapak beliau Pak Dimas Argo Wicaksono, SPDI. Tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sampaikan kepada Bapak atau Ibu Wali Murid MI Gagak Sifat 2 untuk kesiapan pembelajaran tatap muka dari pemerintah, itu kita sudah dipersiapkan di antaranya, satu, untuk murid itu harus melaksanakan sarapan terlebih dahulu. Dua, memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan atau sesak nafas. Yang selanjutnya, menggunakan masker 3 lapis atau 2 lapis. Untuk anak-anak, tolong Bapak dan Ibu Wali Murid MI Gagak Sifat 2 tolong dipersiapkan membawa bekal makanan dan minuman sendiri-sendiri. Selama dalam perjalanan ke sekolah, anak-anak harus mentaati menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 meter. Sebelum sampai gerbang, anak-anak membersihkan tangan terlebih dahulu atau mencuci tangan yang sudah ditempatkan di MI Gagak Sifat 2. Untuk Bapak dan Ibu Wali Murid MI Gagak Sifat, telah ditentukan di depan gerbang itu ada tulisan untuk pengantar, cuma boleh sampai gerbang dan tidak boleh masuk ke halaman sekolah. Selanjutnya, mengikuti pemeriksaan suhu tubuh, diantaranya, satu, waktu masuk gerbang, anak harus dicek suhu tubuh menggunakan termogen dan dicatat suhu tubuh tersebut. Setelah itu, anak-anak mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan masker, menjaga jarak 1,5 meter saat berada di ruang kelas. Selama kegiatan belajar mengajar, anak-anak tidak boleh meminjam alat atau peralatan dari orang lain. Harus membawa sendiri-sendiri peralatan sekolah saat pembelajaran dimulai. Setelah selesai pembelajaran, tetap menggunakan masker dan melakukan cuci tangan memakai sabun sebelum meninggalkan ruang kelas dengan berbaris sambil menerapkan jarak 1,5 meter. Tidak boleh berkerumun saat menunggu kendaraan pulang. Di sekolahan nanti disediakan tempat untuk masuk sekolah dan keluar sekolah, itu nanti alurnya berbeda. Nanti langsung saja saat pulang itu nanti sudah ditentukan ada ruang tunggu untuk wali atau bapak ibu MI Gagak Sifat 2. Dan setelah sampai rumah, jangan lupa anak-anak langsung melepas alas kaki, membersihkan diri mandi, dan ganti pakaian. Segera melaporkan tugas jika mengalami gejala seperti suhu tubuh naik,
batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Demikian untuk persyaratan kepada anak-anak MI Gagah Sifat 2 saat melaksanakan tatap muka di sekolah. Dari saya, dari bidang kesiswaan, mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan tatap muka dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu penjelasan dari bidang kurikulum yang akan disampaikan kepada beliau Ibu Tisnawati, SPDI, waktu dan tempat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kepada Bapak Madrasah yang saya hormati dan kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai kelas 6 MI Gagah Sifat 2 yang saya hormati. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga hari ini kita diberi kesehatan dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Yang kedua kalinya, tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa dari zaman jahiliyah atau dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Selanjutnya, saya selaku bagian kurikulum MI Gagah Sifat 2 akan menyampaikan kegiatan pembelajaran masa darurat COVID-19 MI Gagah Sifat 2 tahun pelajaran 2021-2022. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kondisi darurat, kegiatan pembelajaran tidak bisa berjalan secara normal. Jadi tidak bisa berjalan seperti biasanya. Namun demikian, peserta didik atau siswa harus tetap mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran. Salah satu prinsip pembelajaran masa darurat COVID-19 adalah pembelajaran dilakukan dengan tatap muka terbatas, dan atau pembelajaran jarak jauh, baik secara daring dalam jaringan dan luring atau luar jaringan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik atau siswa, tanpa terbebani tuntunan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Selanjutnya, pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas dapat dilaksanakan apabila madrasah mampu memenuhi persyaratan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, di antaranya sarana tempat cuci tangan, hand sanitizer, alat pengukur suhu badan, masker cadangan, dan lain sebagainya. Dan untuk MI kita, insya Allah berusaha untuk memenuhi persyaratan dari pemerintah yang ditetapkan agar kegiatan pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan. Untuk kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas, maksimal 50% siswa belajar di madrasah, sedangkan 50% siswa belajar di rumah, daring atau luring, sehingga pembelajaran tatap muka dibuat sistem shift. Dengan ketentuan dalam satu kelas maksimal 18 siswa. Jika dalam satu kelas lebih dari 18 siswa, maka siswa dalam kelas tersebut dibagi menjadi 2 kelompok bagian yang nantinya akan masuk bergantian pada hari yang berbeda. Untuk waktu, kelas 1 dan 2 maksimal sampai pukul 10.30, sedangkan kelas yang lainnya sampai pukul 11. Hari pertama, kelompok 1 tatap muka, sedangkan kelompok 2 PJJ atau pembelajaran jarak jauh, daring ataupun luring. Pada hari berikutnya,
kelompok kedua tatap muka, dan kelompok satu pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan media yang disepakati. Jadi untuk pembelajaran tatap muka kelompok 1 dan kelompok 2 itu bergantian. Selanjutnya, untuk jadwal pelajaran meliputi tahfidzul Quran, agama yang meliputi bahasa Arab, fikih, SKI, Al-Quran, hadis, dan akidah akhlak. Kemudian tematik yang meliputi muatan mata pelajaran PPKN, bahasa Indonesia, matematika untuk kelas 1 sampai kelas 3, IPA kelas 4 sampai kelas 6, IPS kelas 4 sampai kelas 6, SPDB, PJOK, dan muatan lokal bahasa Jawa. Mapel yang belum tercover dalam jadwal tatap muka, materi diberikan melalui daring atau luring sesuai dengan media yang disepakati dengan bekerja sama dengan wali kelas. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari bagian kurikulum MI Gagas IPA 2. Semoga Bapak dan Ibu wali murid kelas 1 sampai kelas 6 menjadi maklum. Akhirul salam. Apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup, kita pesan kita harus selalu menjaga protokol kesehatan, di antaranya adalah 5M, yaitu pertama mencuci tangan, yang kedua pakai masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Demikian acara pada pagi hari ini, yaitu acara sosialisasi PTM pembelajaran takat terbatas di Madrasah Gagas IPA 2 secara bagi saya selaku pembawa acara. Banyak kurang lebihnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami tutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.